Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Patimatul Padilla dengan NPM 2403101800022. Di sini kami dari kelompok BK Tim akan menjelaskan mengenai tutorial modul dari Odoo. Saya Safia Jakir Hasna dengan NPM 2403101800017. Saya Muhammad Taufikur Rahman, NPM 2403101800053. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa modul dari Odoo, yaitu karyawan, perekrutan, dan point of sale. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai modul karyawan. Bisa kita klik dulu karyawan setelah kita install, lalu bisa kita buat karyawannya siapa. Misalnya di sini saya masukin namanya Nina Kurnia, posisi kerjanya sebagai quality control. Lalu bisa kita masukkan nomor handphonenya di sini. Kita asal dulu aja, departemennya masukin departemen produksi, manajernya misalnya saya, terus bisa kita masukin nomor telepon, kantor, email kantor, bisa di skip dulu, terus lokasi kerjanya misalnya di Bogor, terus masukin informasi pribadinya juga, alamatnya di mana, misalnya di Depok, terus di Bika Kopi, maksudnya private contract. Terus keluarga negaraannya kita cari lebih, cari Indonesia. Kita nemu, terus nomor identitas, masukin nomor paspor, jenis kelamin, perempuan, tanggal lahir, misalnya tahun maaf, 1990. Februari 1999, Februari tanggal 12 misalnya. Tempat lahirnya misalnya Jakarta. Ya, kita bisa masukin ini semua, status pernikahannya belum kawin, pendidikan, izin kerja, dan semuanya. Setelah itu bisa kita simpan. Nah, setelah disimpan bisa kita cek lagi di menu karyawan. Nah, udah masuk kan Nina Kurnia, tinggal kita bisa masukin fotonya aja. Setelah itu, setelah karyawan, kita masuk ke perekrutan. Nah, kita buka aplikasinya, kita buka perekrutan. Nah, di sini misalnya kita butuh posisi kerja untuk produksi. Di produksi kita butuh posisi kerjanya sebagai quality control misalnya. Udah, kita masukin aplikasi emailnya, misalnya namanya Hasna, kita buat. Udah, setelah kita buat, kita bisa lihat nih, yang masuk ke email berapa aja. Kan baru kita buat tadi ya, jadi masih 0 lamaran, kayak gitu. Nah, setelah perekrutan, kita masuk ke tahapan point of sale. Nah, apa sih point of sale tuh? Point of sale itu seperti kasir modern di mana semua pembayaran, penjualan kita buat di sini. Pertama-pertama kita bikin produknya dulu. Di sini udah masuk ada, karena Bika Kopi itu perusahaan kopi, kita udah ada espresso, kopi rempah, kopi susu, Vietnam drip. Kita buat misalnya produknya itu americano. Dapat dibeli, produknya itu storable. Masuknya ke menu sellable. Terus harga jualnya misalnya 15.000. Pajaknya 10% dengan modal misalnya 12.000. Lalu kita update kuantitinya, kita punya 100. Kita bisa terapkan. Setelah itu bisa kita masukkan foto di sini. Fotonya di sini udah saya simpan. Oh, yang mana ya? Yang ini. Oke, mana aja sih sebenarnya. Terus catatan udah nggak apa-apa, kita simpan produknya. Kita lihat lagi di point of sales di produk apakah udah masuk. Udah masuk americano dengan harga 15.000, ada 100 unit di tangan.
Lalu kita masuk ke pelanggan. Kita masuk ke pelanggan, ini udah ada beberapa pelanggan kita, bisa kita buat yang baru. Di pelanggan ini bisa perusahaan, bisa individual. Misalnya kita perusahaan dulu nih. Perusahaan misalnya dari PT Indofood. PT Indo. Nggak masuk ya? Ya nggak apa-apa, kita buat sendiri juga nggak apa-apa, perusahaan kita simpan. Terus misalnya kita buat baru lagi buat dari PT nih ada pilihannya banyak, misalnya buat PT Jarum. Oke, loading, oke, kita simpan. Terus bisa juga kita buat individual. Misalnya nih, di sini pilihan individual, kita masukkan nama si pelanggannya, misalnya Prasetyo. Ya, kita masukin company address, posisi kerja, semuanya. Nggak apa-apa, di skip dulu. Masukin simpan. Nah, di pelanggan kita cek lagi, udah masuk tuh. Udah ada, tadi kita masukin Jarum, terus masukin Indofood juga, terus masukin Prasetyo. Udah itu, dari sini kita masuk ke dashboard lagi. Kita buat yang baru. Dashboard. Dan ini close session. Oke. Nah, kita ke dashboard, kita sesi baru nih dari point of sale, dari penjualan, kita buka. Bentar dulu kita loading. Nah, di point of sale ini kita bisa menghitung semua pesanan dari customer. Misalnya customer-nya itu dari PT Jarum, set customer. PT Jarum menginginkan americano 5 buah, lalu menginginkan espressonya 9, dan Vietnam drip-nya ada 4. Nah, karena Vietnam drip sedang diskon, kita bisa masukkan diskon di sini. Diskonnya misalnya 12%, lalu espressonya lagi diskon 5%, kita bisa masukin. Nah, udah masuk kan dengan 5% diskon, dengan 12% diskon. Nah, setelah itu, kita bisa buat order pembayaran. Pembayaran misalnya dengan kas. Oke. Kan harganya 301.565 perak. Misalnya uangnya itu ada 400.000. Kita masukin 400.000, berarti kembaliannya 98.435 perak. Terus PT Jarum minta fakturnya, minta invoice-nya. Bisa kita klik di sini, faktur. Terus tinggal kita validasi aja. Validasi, tunggu loading, nanti fakturnya akan terdownload. Nah, fakturnya kan invoice-nya terdownload di sini, dan ini dia resepnya, struknya. Lalu bisa kita masukkan juga email resepnya untuk PT Jarum misalnya apa gitu. Nah, kita bisa buka nih invoice-nya, kita open. Ya. Di sini ada Bika Coffee Indonesia, ini tagline kita, kopi dari hati. Tanggal fakturnya tanggal 27 bulan 12, jatuh temponya pada tanggal segini. Masukin, udah selesai kayak gitu. Kita balik lagi ke Odo-nya. Nah, di Odo ini kita bisa bikin order baru. Misalnya pelanggannya Prasetyo mau beli, terus belinya kopi rempah 2, Vietnam drip 6. Diskon Vietnam drip 12%. Pembayarannya menggunakan bank. Total belanja dia 184.800 dengan uang 200.000. Terus dia minta fakturnya juga, invoice-nya, terus tinggal kita validasi. Nah, ke download ini struknya, kita buka invoice-nya. Ya. Dengan atas nama Prasetyo dari Bika Kopi, beli kopi rempahnya 2, Vietnam drip-nya 2 dengan diskon 12%. Seperti itu. Kita balik lagi, kita ke orderan. Nah, nih orderannya bisa kita lihat juga di sini. Terus ke
odonya, bentar. Nah, di point of sale-nya kita bisa lihat di orderan di sini. Nah, orderannya udah masuk kan tuh atas nama Prasetyo jam 11 tanggal 27 184.800 telah difakturkan. Terus PT Jarum telah difakturkan, ini sebelum-sebelumnya. Lalu bisa kita lihat juga di sesi. Nah, di sesi ini sesi saya jualan, saya sebagai kasir di sini dalam proses, terus sebelum-sebelumnya juga ditutup dan direkam seperti itu. Kita bisa balik lagi ke dashboard, kita bisa lanjutkan penjualan kita. Kalau misalnya shift kita sudah berakhir, bisa kita tutup shift tersebut seperti itu. Nah, seperti itu mengenai point of sale, karyawan, dan perekrutan dari aplikasi Odoo tersebut. Semoga membantu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modul purchase atau pembelian dan sales atau penjualan. Nah, sebelumnya berikut ini tampilan dari modul pembelian atau purchase. Nah, gunanya apa sih? Gunanya itu saat perusahaan ingin membeli bahan baku atau produk kepada vendor saat stok tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, stoknya itu bisa dilihat di inventory. Nah, sebelum kita memesan itu, kita harus menentukan dulu nih vendor kita apa aja sih dengan menambahkannya pada bagian order lalu pemasok. Nah, perusahaan kami telah memiliki 2 vendor yaitu Sari Incofood dan Taman Delta. Jika kami ingin menambahkan vendor, itu bisa dengan cara membuatnya, klik buat. Nah, di sini kita bisa langsung masukin nih perusahaan apa, atau individual juga bisa, yang sebagai supplier dari perusahaan kita. Sebagai contoh, let's say kita mau vendornya itu PT Mayora. Nah, ini tinggal diklik karena sudah ada di sini, nanti datanya otomatis akan terisi nih, walaupun nggak lengkap tuh kan, terisi. Nah, setelah sudah ada nih datanya, ini boleh juga diisi company address-nya atau ponselnya, emailnya. Nah, bisa langsung simpan, tapi karena perusahaan kami tidak menggunakan Mayora sebagai vendor, jadi kita abaikan. Nah, setelah vendor sudah ada, kita baru bisa nih memesan kepada vendor tersebut dengan cara klik order, lalu order pembelian. Nah, karena sebelumnya kita telah pernah melakukan order gitu ya ke vendornya, ini tampilnya seperti ini. Nah, karena kita ingin membuat orderan baru lagi nih, caranya tuh klik. Nah, kita mau pesan dari apa? Bisa dari Sari Incofood, Taman Delta, atau yang lainnya, atau individual seperti Siti Fatimah Tool, dan lain-lain. Nah, misalkan kita ingin memesan dari Taman Delta. Nah, di produk ini ada add a product dan add a section. Nah, untuk membedakannya itu, produk itu kita langsung aja nih masukin produknya tanpa dikategoriin ini termasuk apa, termasuk apa. Kalau add a section, misalnya tuh kayak ada kalian memesan minuman, nanti ada kategori minuman produknya ini. Nah, setelah udah di data, kita add a section lagi tentang makanan, misalkan gitu-gitu. Nah, untuk pesan kami, kita akan kategorikannya sebagai bahan baku. Nah, lanjut aja add a product. Nah, daftar produknya ini sudah sesuai nih dengan kebutuhan dari dari perusahaan kami. Nah, misalkan saya ingin memesan creamer. Nah, creamernya sebanyak 9 kilo. Harganya satunya 5.000, pajaknya 10%, jadi totalnya 49.000. Nah, jika sudah pasti nih, oh oke ini fix sudah benar, kita langsung simpan. Nah, kirim sebagai email. Nah, kenapa nih kita harus kirim ke email sih? Kita harus memastikan nih si vendor ini menerima pesanan kita atau enggak. Stoknya cukup atau enggak, kayak gitu. Atau misalkan mereka memberikan kami diskon, kayak gitu. Di sini kita juga bisa ngedit template-nya, kayak kata-katanya mau kayak gimana. Nah, setelah sudah, ini kita bisa lihat nih lampirannya apa, lampiran yang kita kirimkan itu tentang rincian bahan baku yang kita pesan, seperti ini tampilannya. Nah, sudah cukup jelas.
Let's say kita sudah ngirim ke mereka dan mereka sudah nge-ACC nih produk orderan kita bisa langsung konfirmasi order. Nah, kita cek juga, oh kita sudah dia juga udah ACC, kita juga udah ACC, berarti kan kita sudah nerima juga nih produknya, kita terima produknya. Nah, tapi kan kita harus ngecek ya di real life-nya itu si produknya ini udah diterima benar atau enggak, kayak gitu. Kita bisa ngecek itu melalui modul inventory atau stok persediaan, lalu di bagian penerimaan. Nah, kita udah masukkan taman delta tadi, kita sudah masuk penerimanya. Nah, kiriman 9 kilo kan tadi. Nah, karena ini udah masuk ya ke inventory, oh ya, sebelumnya kita juga bisa edit loh, selesainya tuh udah yang ke ACC itu berapa dengan cara sunting. Nah, misalkan ternyata stoknya itu kurang, tidak memenuhi keinginan kita. Misalkan kita cuma terima 7. Nah, kita bisa simpan nih. Nah, kita simpan lalu validasi. Nah, nantinya karena pesanan kita tidak sesuai atau misalkan belum terpenuhi, kita bisa masukkan ini buat back order. Back order itu kayak permintaan yang belum terpenuhi. Atau kita nggak apa-apa deh, 7 aja, misalkan 7 aja yang kita terima nggak apa-apa, nanti yang 2-nya nggak usah, kayak gitu. Tapi kita juga bisa kok minta lagi, kayak misalkan ini permintaannya belum terpenuhi, jadi kita buat back order. Nah, kita buat back order. Nah, nanti di penerimaannya juga terdapat back order. Tuh. Kan 2 lagi. Kalau misalkan 2 ini udah keterima, tinggal validasi deh, karena kan tadi statusnya udah siap ya. Tuh. Nanti di inventory ini akan terupdate sendiri si produk-produknya. Tadi kan kita pesan creamer ya, creamer 9. Tuh ada 9. Karena tadi kan kita pesan 9 awalnya, terus yang diterima cuma 7. Jadi kita buat back order nih, ibaratnya kita pesan lagi kurang 2 gitu ya. Karena permintaan kita belum terpenuhi. Nah, ternyata sudah siap dari vendornya, jadi kita bisa terima lagi 2 itu, jadi 9 terpenuhi. Nah, kalau misalkan permintaan terpenuhi atau sesuai dengan stok, misalkan dibutuhkan 5, tapi stoknya juga tersedia 5, kita langsung bisa validasi aja, kayak tadi pertama konfirmasi, terima order, lalu validasi. Nah, nanti itu akan otomatis terupdate di inventory atau stok persediaannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sales atau penjualan. Nah, tampilan seperti ini, nah sales atau penjualan ini merupakan penjualan dari perusahaan kita nih, apa aja sih yang masuk kepada perusahaan kita orderannya. Nah, misalnya kita ingin menginput orderan nih. Pertama kita ke order, lalu buat. Nah, misalkan nama pelanggannya pelanggan A. Nah, sama seperti yang tadi ya, add a product atau add a section. Misalkan mau add a section bahan baku. Dan dia ingin memesan biji kopi Arabica. Nah, apa nih grafik berwarna biru ini? Nah, grafik warna biru ini menandakan bahwa tersedia nih si biji kopi Arabicanya itu. Nah, tersedianya itu sebanyak apa sih? Bisa dipencet. Nah, di sini tulisan 5 kilo. Jadi, kalau misalkan kita memesan dari 5 kilo, grafik tersebut akan berubah warna otomatis menjadi merah. Tandanya bahwa stok tidak mencukupi. Jadi, misalkan di sini dia memesan 4. Nah, ini udah benar, total 400, simpan. Nah, setelah itu kirim sebagai email, kita akan mengirim ke email pelanggan nih, sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan ke email vendor, kalau ini ke email pelanggan. Untuk kayak konfirmasi, kalau ini pesanannya. Nah, jika sudah terkonfirmasi, kita bisa langsung konfirmasi. Nah, ya kan? Nah, nanti nih pesanannya tuh akan masuk terotomatis
ke bagian inventory atau stok persediaan. Kita akan lihat nih di stok persediaan. Tuh ada order pengiriman. Nah, order kita harus mengirimkan berapa produk sih, kita bisa lihat. Nah, ini hari ini kan udah masuk tuh pelanggan A. Nah, ini statusnya udah siap. Berarti stoknya tuh sudah ada dan sudah siap dikirim. Oke, misalkan sudah siap dikirim, berarti kita tinggal validasi aja. Nah, kalau sudah tervalidasi, kita bisa cetak buktinya. Nah, nih, kalau sudah terkirim, tampilannya seperti ini. Seperti itu aja. Nah, kalau misalkan stok persediaan tidak mencukupi, misalkan ada pelanggan yang memesan, misalkan pelanggan D, dia memesan kopi robusta deh. Nah, kan tuh nggak ada kan, karena 0 persediaannya tuh. Tapi kita tetap simpan. Oke, sebagai email, apakah kita memberitahu kalau misalkan stoknya tuh nggak ada. Nah, kita konfirmasi aja. Kita langsung masuk ke stok persediaan, nah tuh masukkan ke order pengirimannya. Nah, hari ini tuh menunggu satu saat. Kenapa menunggu? Karena stoknya tidak tersedia. Kita bisa, kalau kayak gini tuh kita bisa membelinya ke vendor apapun. Misalkan biji kopi robusta, nanti kan back in stock kan. Nah, karena misalkan dia nggak bisa, vendor nggak mencukupi stoknya, jadi bisa dibatalkan juga. Pertama, periksa ketersediaan, nanti akan not available kan tuh. Nah, kita bisa membatalkan pesanannya tuh dari kitanya, karena kan kita tidak bisa, memenuhinya. Nanti ini statusnya otomatis akan dibatalkan. Nah, sekian dari purchase dan sales. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Apa sih itu perencanaan? Nah, di sini kan udah ada 3 orang. Yang pertama itu Taufik Packaging. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang membuat jadwal di Odoo ini. Pertama, teman-teman tambahkan lalu memberi nama karyawan, yaitu teman saya, Siti Fatimatul Fadilah. Lalu perannya sebagai proses produksi. Nah, ini cuman sebagai gambaran teman-teman aja ya, buat ntar kedepannya itu kayak gimana. Nah, di sini buat, lalu range waktunya dari tanggal 28 sampai 31. Nah, untuk waktunya dari jam 6 sampai dengan ntar selesai itu jam 5 sore. Apply. Lalu teman-teman tinggal simpan. Setelah itu teman-teman bisa lihat kan ada namanya proses produksi dari Senin tanggal 28 sampai dengan Kamis 31 Desember. Lalu di sini ada, setelah itu dilakukan dengan Taufik, yaitu ada proses packaging dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 2. Nah, teman-teman sampai sini bisa paham kan? Lalu setelah itu bisa teman-teman send schedule pada ini, dan ini Taufik sama Siti Matul Fadilah dikirim kepada beliau. Lalu di sini perumpamaan saya sebagai manajer. Halo, saya manajer Bika Coffee.
Jadi saya akan mengirimkan jadwal bulan depan. Anda ya hadir tepat waktu. Nah, setelah ini kalian teman-teman bisa publish and share. Nah, otomatis jadwal akan terkirim kepada si Timatul Fadilah dengan topik sendiri. Lalu, setelah ini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stok persediaan. Nah, di sini kan ada yang namanya penerimaan. Di sini teman-teman bisa lihat udah beberapa yang diterima. Lalu coba saya membuat tutorialnya. Di sini akan namanya penerima dari ininya PT Cafe Kopi Taka. Lalu memesan sebuah dan beliau memesan untuk tanggal 30. Untuk waktunya beliau meminta jam 6.45. Lalu di sini teman-teman tinggal tambahkan satu baris. Nah, di sini biji kopi Robusta. Nah, karena produk kami terkenal dengan biji kopi Robustanya, maka banyak sekali yang memesan. Lalu di sini ada, maaf teman-teman, salah pencet ternyata. Kalau saya satuannya tuh 150 gram. 150. Lalu teman-teman tinggal namanya simpan. Nah, bisa dilihat kan teman-teman. Sini ada yang namanya seperti halnya contoh ada di sini Sari Incofood. Nah, bisa dilihat kan teman-teman dari tanggal sunting. Coba kita lihat ini tuh dari tanggal mereka memesan tanggal 26 bulan 12. Lalu ini cuma memesan 5 unit, 5 cup lah ya teman-teman. Lalu habis itu order pengirimannya teman-teman. Nah, di sini udah beberapa ini order pengirimannya. Coba kita buat ya teman-teman agar semuanya paham. Alamatnya dari Incofood. Lalu jadwal pengirimannya tanggal 31. Jam 8. Lalu
coba dibuat dari produknya, yaitu kopi rempah, lalu unitnya 15 unit. Ya, unit. Lalu di sini reservasi, di sini dokumen sumber, ya PO2. Lalu ada lagi kopi susu. Biar teman-teman paham, di sini ada 19 unit. Habis itu kita coba validasi. Nah, di sini kan bisa lihat teman-teman alamat pengirimannya Sari Infofood, PO dan dokumen sumber, dan ininya produknya kopi rempah dan kopi susu. Boleh teman-teman simpan. Setelah itu kita kembali ke ini, persediaan lagi. Lalu di sini ada post order. Nah, di sini tinggal teman-teman buat post ordernya dari alamat pengiriman yang tadi, yaitu Sari Infofood, lalu ininya ini, lalu kita tambahkan baris. Sebenarnya sama-sama aja ya teman-teman, cuman di sini bedanya per pos tuh bakalan ada ininya. Lalu coba tadi kopi rempah, unitnya 15. Lalu di sini ada kopi susu, unitnya 19 unit, 19 buah ya teman-teman. Lalu kita coba validasi. Nah, kan sudah selesai, langsung kita simpan. Coba kita ke stok persediaan kembali, lalu di sini ada manufacturing, lalu coba kita buat beberapa. Nah, produknya itu tadi kopi rempah, kualitasnya 8, kuantitasnya itu 15, daftar kebutuhannya 15 cup. Lalu di sini tanggal terjadwalnya tadi itu tanggal 31. Nah, di sini ada penanggung jawabnya, itu saya. Lalu di sini ada, tinggal kita tambahin kopi rempah sebanyak 15 unit. Nah, coba kita konfirmasi apakah bisa. Nah, sekarang sudah termasuk di ini teman-teman, tersedia nih teman-teman. Tinggal coba ini. Nah, stoknya tersedia ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila ada salah-salah, mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.